warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini setelah liburan semester? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita mulai belajar tahap 1 mengenai napak tilas penegakan hak asasi manusia di Indonesia, atau kita berbicara tentang apa? Tentang HAM. Betul sekali. Oke, tetapi sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil? Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Oke, baik. Sebelum Ibu menjelaskan bab 1 nih mengenai napak tilas penegakan hak asasi manusia di Indonesia, mungkin ada yang tahu nggak yang dimaksud hak asasi manusia itu apa? Belum? Oke, kalau belum, Ibu akan menjelaskan tentang hak asasi manusia sambil disimak bukunya ya. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia itu merupakan seorang manusia. Dan hak asasi manusia itu berlaku kapan aja, di mana aja, dan kepada siapa aja, sehingga sifatnya itu universal atau biasa disebut dengan umum. Nah, contohnya itu seperti seseorang itu memiliki hak kebebasan untuk berpendapat ataupun kebebasan memilih agama. Seperti kalian nih, kalau misalnya ada yang ikut organisasi, itu kan biasanya ada rapat kan ya. Nah, itu pasti kalian itu diberikan kebebasan untuk berpendapat, entah itu dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Selain itu, kalian juga diberikan kebebasan memilih agamanya kan, secara memilih agamanya itu sesuai dengan kemantapannya masing-masing gitu, jadi tidak terpaksa. Dan kalian kalau misalnya melihat teman maupun orang lain yang berbeda agama, itu juga harus wajib menghargai maupun menghormati, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, baik, sekarang Ibu akan melanjutkan tentang pengaturan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Terdapat 4, yaitu yang pertama tentang UUD 1945, yaitu tentang pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan. Jadi kita itu dianggap sama di mata hukum, dan hukum tidak akan membedakan antara status sosial ataupun pendidikan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Nah, selain itu terdapat pasal 27 ayat 2, yaitu manusia itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, untuk yang kedua, yaitu Konstitusi Indonesia Serikat atau biasa kita disebut dengan RIS. Nah, itu terdapat hak atas kerja, hak membentuk serikat kerja, dan juga hak mempertahankan negaranya, seperti itu. Dan yang ketiga itu terdapat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dikatakan dengan sementara itu karena dulu pada tahun 1950 sempat terjadi perubahan konstitusi, seperti itu. Nah, di situ juga menjelaskan bahwa terdapat pasal 28, yaitu tentang kebebasan agama. Dan yang pasal 19 itu tentang mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Kita juga diberikan kebebasan, seperti itu. Nah, yang keempat itu terdapat UUD RI tahun 1945. Kepanjangannya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di situ juga menjelaskan bahwa pasal 28A yaitu hak untuk hidup. Nah, yang pasal 28B ayat 1 itu adalah melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, berarti sudah paham ya. Jadi kesimpulannya apa sih Bu materi kali ini? Jadi kesimpulannya itu adalah hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir, yang bisa berlaku di mana saja, kapan aja, seperti itu. Dan kita juga sudah belajar mengenai pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu ada 4 ya tadi, tentang UUD 1945, Konstitusi Indonesia Serikat, UUD 1950, dan juga UUD RI tahun 1945. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum menutup kelas pada hari ini, karena tadi pagi dimulai dengan berdoa, sekarang ditutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa cukup. Baik, untuk kalian tetap semangat belajar ya, tetap menjaga kesehatannya masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.